Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, saya Kang Nur masih bisa menyapa sahabat Kang Nur dimanapun Anda berada. Ya, dan saya ucapkan selamat datang di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan ya bagaimana cara menyerap atau menyelaraskan energi nur ilahi ya atau energi ilahiyah yang ada di sarana saya ya, yang ada di sarana Gendam Putih yang ada di layanan Kang Nur. Nah, kenapa saya bilang energi nur ilahi? Ya memang energi atau energi yang terkandung di dalam semua sarana Kang Nur itu semuanya adalah energi nur ilahi, energi ilahiyah. Kenapa saya bilang begitu? Karena energi yang saya masukkan ke dalam sarana tersebut adalah energi dari hasil laku tirakat spiritual khusus, ya bisa berupa meditasi, puasa, dan juga perjalanan spiritual. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya khodam, jin, dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi saya jamin sarana ini sangat aman, energinya sangat positif, dan bekerjanya sangat lembut dan lebih halus daripada energi khodam, begitu ya. Nah, kemarin ada klien yang bertanyakan bagaimana cara menyerap atau menyelaraskan energi nur ilahi atau energi ilahiyah yang ada di sarana Kang Nur. Ya, sebenarnya setiap pemaharan itu saya sudah menyertakan buku panduan, saya sudah membuatkan secara khusus buku panduan setiap sarana ya. Jadi setiap sarana itu ada buku panduan tersendiri ya, ada cara lakunya sendiri, ada mantranya sendiri ya, ataupun ada doanya sendiri. Dan untuk cara menyerap, cara aktivasinya itu juga terkadang berbeda-beda setiap sarannya gitu. Tapi sebagian besar ya saya buat sama supaya lebih mudah gitu. Tergantung nanti saya lihat dulu dari kondisi ataupun tingkat level dari energi diri Anda masing-masing ya, dari energi setiap klien masing-masing. Jadi saya buat memang secara khusus saya sesuaikan dengan energi dari si klien begitu. Jadi saya buat semudah mungkin supaya bisa digunakan dengan nyaman gitu. Nah, cara yang pertama adalah dengan melakukan mandi aktivasi ya. Mandi aktivasi setiap sarana itu wajib ya, setiap sarana untuk melakukan mandi aktivasi itu wajib. Biasanya kalau mandi aktivasi, kalau dari Kang Nur ya, nanti biasanya sudah saya sertakan berupa kembang ya, berupa kembang atau batu aktivasi, atau juga sarana garam ya, garam aktivasi. Jadi ada tiga wujud benda aktivasi yang nanti bisa digunakan untuk mandi aktivasi penyerapan atau penyelarasan energi ilahiyah yang ada di sarana Gendam Putih Kang Nur begitu ya. Biasanya kalau untuk klien yang di dalam negeri ya, biasanya kalau tidak saya beri kembang aktivasi ya garam aktivasi gitu. Nah, terkhusus untuk batu aktivasi ini biasanya saya berikan untuk klien yang ada di luar negeri. Kenapa begitu? Ya, karena peraturan dari pihak Pos Indonesia ya, ada peraturan kalau untuk pengiriman ke luar negeri itu tidak boleh mengirim berbagai macam bentuk paket yang mana isinya itu adalah suatu tumbuhan ya, termasuk kembang ya. Kembang ini juga termasuk dalam tumbuhan, jadi dilarang untuk pengiriman. Termasuk juga garam. Garam juga dilarang karena bisa terjadi indikasi itu adalah barang-barang haram itu ya. Maka dari itu sebagai alternatif, sebagai penggantinya kalau untuk klien yang di luar negeri itu saya ganti sebagai batu aktivasi. Jadi nanti batu aktivasinya memang saya bedakan, biasanya saya taruh amplop kecil, saya kasih tulisan batu aktivasi. Nah, itu digunakan untuk mandi aktivasi ya, itu yang pertama. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengikuti petunjuk yang sudah saya tuliskan secara lengkap ya, sudah saya tuliskan secara rinci di buku panduannya begitu ya. Jadi di buku panduan itu sudah saya jelaskan ya, ketika mau mandi aktivasi itu saya tuliskan adalah mantra aktivasi atau doa aktivasi. Itu Anda baca sebelum melakukan mandi aktivasi
Ya, jadi doanya itu dibaca sebelum melakukan mandi aktivasi. Begitu. Nah, kalau sudah selesai melakukan mandi aktivasi, itu ya. Untuk selanjutnya adalah tinggal Anda mengamalkan mantra khusus. Ya, jadi ada doa afirmasi, ada mantra afirmasi, juga ada doa khusus yang nanti saya sertakan di dalam buku panduan. Nah, doa khusus ini Anda baca setiap hari, ya, setiap malam jika Anda tidak keberatan, ya. Namun jika Anda merasa saya pengen langsung fokus menggunakan sarananya, Kang, saya ingin mendalami sarananya, tapi saya terkendala waktu untuk membaca mantra khususnya atau doa khususnya, tidak masalah, tidak apa-apa. Anda tetap bisa merasakan energinya, Anda tetap bisa berusaha secara spiritual tanpa harus mengamalkan mantranya. Cukup Anda simpan sarana spiritual yang Anda gunakan dengan baik, simpan di dalam dompet, di dalam tas, atau juga di laci rumah Anda. Begitu ya. Itu untuk cara menyerap energinya gitu, ataupun cara menyelaraskan energi yang ada di sarana Gendam Putih Kang Nur. Begitu. Nah, kemudian mengenai cara pakainya bagaimana, Kang? Nah, kalau untuk menggunakan sarana Gendam Putih dari Kang Nur, itu tentunya cara pakainya berbeda-beda. Ya, karena sarana dari Kang Nur kan bermacam-macam, ya kan? Ada yang berwujud minyak, ada yang berwujud batu mustika, ada yang berwujud pusaka, ada yang berwujud rajah, ya, atau wifik dan lain sebagainya. Jadi setiap sarana itu memiliki cara menggunakan cara pakai yang berbeda-beda. Nah, mengenai cara pakainya, ya, setiap sarana nanti mungkin bisa saya buatkan video secara khusus. Sarana ini cara pakainya bagaimana, nanti saya buatkan video secara khusus di video yang selanjutnya, begitu ya. Dan khusus pada video kali ini saya bahas mengenai bagaimana cara menyerap energi ilahiyah atau energi nur ilahi yang terkandung di sarana Gendam Putih Kang Nur, begitu ya. Mungkin cukup jelas ya video saya kali ini. Bagi teman-teman yang sudah memaharkan begitu tadi panduan cara menyelaraskan atau cara aktivasi energi ilahiyah atau energi nur ilahi yang ada di sarana Gendam Putih. Nah, yang banyak ditanyakan adalah, Kang, kalau sudah mandi aktivasi apakah kita harus kita masih baca yang mantra aktivasi atau doa aktivasi atau mantra khusus? Nah, ketika Anda sudah mandi aktivasi, ya, sudah selesai melakukan mandi aktivasi, tentunya di awal tadi kan Anda sudah membaca mantra aktivasi atau doa aktivasinya ketika ingin melakukan mandi aktivasi. Nah, ketika sudah selesai mandi aktivasi, maka selanjutnya tinggal mengamalkan yang mantra khusus saja. Begitu ya. Jadi cukup jelas apa yang saya sampaikan. Jika kurang jelas bisa tinggalkan di kolom komentar atau hubungi kontak layanan saya. Begitu ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.